Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin teman-temannya kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek daftar hadir dulu ya. Ya. Anissa, Hadir. Anira, Hadir. Azam, Hadir. Khairil, Hadir. Ihsan, Hadir. Irfan, Hadir. Irfan, Hadir. Susan. Hadir. Kita doakan ya, semoga teman-teman yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Sebelum mulai, Ibu cek semangatnya dulu ya. Kalau misalnya Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, tepuk tangan. Ibu diri sendiri ya, sebelum mulai. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan. Ibu akan berikan sebuah video. Nanti dari video itu anak-anak akan mengetahui apa itu faktor, apa itu kelipatan, bagaimana cara mencari faktor, dan bagaimana cara mencari kelipatan. Baiklah, sekarang Ibu putarkan ya videonya. Ini kita akan belajar matematika bersama-sama tentang faktor dan kelipatan bilangan. Yang pertama, faktor bilangan. Jadi bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika A habis membagi B. Nah, dengan syarat A dan B adalah bilangan asli. Nah, faktor ini bisa kita sebut sebagai pembagi. Nah, perhatikan cara mencari faktor bilangan berikut. Faktor dari 6. Berarti kita cari bilangan-bilangan pembagi dari 6. 6 dibagi 1 hasilnya 6. Dibagi 2 hasilnya 3. Jadi 6 merupakan hasil dari 1 kali 6 dan 2 kali 3. Nah, jadi faktor atau pembagi dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari video tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa itu faktor? Ya, Faktor itu disebut sebagai pembilang. pembilang. Pembagi. Oh, baik, terima kasih, tepuk tangan. Nah, tadi temennya mengatakan bahwa faktor itu bisa disebut sebagai pembagi. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa di video tadi bahwa faktor itu disebut jika bilangan A habis membagi bilangan B. Dan cara untuk mencari faktor itu dengan cara pembagian dan perkalian. Ada yang ingin bertanya? Saya bertanya, Bu, maksud dari habis membagi itu apa? Nah, jadi perhatikan ya, Ibu kasih contoh supaya tahu mana sih maksudnya habis membagi. Misalnya faktor dari 18. Kita cari dengan cara pembagian. Bilangan A yang dapat habis membagi 18 itu apa saja? Misalnya 1, bisa hasilnya 18, jadi dia bisa membagi 18. 2, hasilnya 9. 3, hasilnya 6. 4, hasilnya 4,5. Nah, dengan cara perkalian. 1, berapa kali berapa supaya hasilnya 18? 1 kali 18, 16. 2 kali 9, 18. 3 kali 6, 18. 4 kali 4,5 sama dengan 18. Nah, ada yang berbeda? Ada, Bu. Dari mana? Di 18 bagi 4 hasilnya 4,5 ada komanya. Nah, jadi karena faktor itu disebut sebagai pembagi yang habis membagi itu tidak menghasilkan koma. Jika dia menghasilkan koma berarti dia tidak habis membagi.
Jadi, yang namanya harus membagi itu dia tidak menghasilkan koma. Jika dia menghasilkan koma, berarti dia bukan faktor. Jadi 4 ini bukan termasuk faktor dari 18. Jadi faktor dari 18 apa saja? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, baik. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, buka halaman 51. Buat kelompok menjadi 2 kelompok. Ayo bagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 mengerjakan apakah 2 termasuk faktor dari 5. Dan kelompok 2 mengerjakan apakah 3 termasuk dari faktor 7. Kemudian ada di contoh 2.1, kelompok 1 selesaikan nomor 1, kelompok 2 selesaikan nomor 2. Ibu tunggu. Baiklah, perwakilan dari setiap kelompok silakan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo siapa? Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Karena 1 dan 5 habis membagi 5. Dan 2 bukan termasuk faktor dari 5. Karena hasil baginya 2,5 atau bilangan desimal. Faktor dari 7 adalah 1 dan 7 karena 1 dan 7 habis membagi 7 dan 3 bukan termasuk faktor dari 7 karena hasil baginya 2. Faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15 dan 45 karena bilangan ini habis membagi 45 dan 1 kali 45 sama dengan 45, 3 kali 15 sama dengan 45, 5 kali 9 sama dengan 45. Faktor 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Karena 1 kali 30 sama dengan 30. 2 kali 15 sama dengan 30. 3 kali 10 sama dengan 30. 5 kali 6 sama dengan 30. Baik, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Berarti kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu kelipatan. Ibu akan putarkan lagi videonya. Tolong anak-anak perhatikan ya. Berikutnya yang kedua yaitu kelipatan bilangan. Jadi kelipatan bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli atau bilangan loncat. Cara mencari kelipatan suatu bilangan. Kelipatan 5. Ini 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25 dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan dari 5 atau kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Atau bilangannya meloncat 55. Di video tadi, ada yang bisa menjelaskan apa itu kelipatan? Nah, Bu, Ya. kelipatan adalah hasil kali dari bilangan atau bilangannya bilangan loncat. Baik, terima kasih. Kelipatan adalah hasil dari kali. Di video juga sudah dijelaskan bagaimana cara mencari kelipatan, yaitu dengan cara perkalian dan penjumlahan berulang atau loncat. Berulang. Nah, misalnya dengan cara perkalian 1 kali 4, 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, dan seterusnya. Nah, yang dinamakan kelipatan adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Atau misalnya kan dia bilang penjumlahan berulang atau loncat. 4 ke 8 dia loncat berapa? 4. 8 ke 12 4.
12 ke 16. Nah, inilah yang dimaksud dengan kelipatan hasil dari perkalian atau penjumlahan berulang atau loncat. Bisa dipahami? Bisa. Yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Ibu. Kalau tidak bisa perkalian, bagaimana, Bu? Nah, jadi kalau misalnya kita tidak bisa perkalian karena mencari kelipatan itu dengan cara perkalian. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya kita tetap berusaha. Jadi kalau misalnya kita ingin bisa perkalian, kita harus berusaha. Kita belajar tentang perkalian. Kan karena perkalian ini termasuk dalam penjumlahan berulang, jadi harus bisa tambah-tambahan atau penjumlahan. Karena dia sama penjumlahan berulang dengan perkalian. Ibu akan kasih soal untuk kelompok. Kelompok 1, silakan mencari kelipatan dari 8. Kelompok 2, kelipatan dari 9. Berasa cukup ya? Ayo perwakilan, salah satu perwakilan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Materi kelipatan. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Caranya, 1 kali 8 sama dengan 8, 2 kali 8 sama dengan 16, sama dengan 24, 4 kali 8 sama dengan 32, 5 kali 8 sama dengan 40, dan seterusnya. Atau 8 tambah 8 sama dengan 16, 16 tambah 8 sama dengan 24, 24 tambah 8 sama dengan 32, 32 tambah 8 sama dengan 40, 40 tambah 8 sama dengan 48, dan seterusnya. Kelipatan 9A adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Caranya 1 kali 5, 1 kali 9 sama dengan 9, 2 kali 9 sama dengan 18, 3 kali 9 sama dengan 27, 4 kali 9 sama dengan 36, dan seterusnya. Atau 9 kali 9 tambah 9 sama dengan 18, 18 tambah 9 sama dengan 27, 27 tambah 9 sama dengan 36, dan seterusnya. Baik, terima kasih kelompok 1 dan 2. Terima kasih, tepuk tangan. Sebelum kita tutup, faktor dari 7. 1 dan 7. Nah, kelipatan 4. 4, 8, 8. 12, 16. Ya. Betul. Jadi Ibu rasa kita cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Dan di halaman 54 dan 55 itu ada tugas individu. Kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu ucapkan karena anak-anak sudah belajar dengan baik memperhatikan Ibu. Kita tutup. Persiapan pulang, dirapikan dulu. Bareng Anissa. Ketua kelas, pimpin kita berdoa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Lagi sekali Ibu ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata dari Ibu. Anak-anak jangan lupa kerjakan PR-nya di halaman 54 dan 55. Semangat belajar. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa hubungi Ibu lagi. Kita akan diskusi. Hati-hati di jalan. Langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi.